Di video kali ini gue bakal jelasin franchise dari nol sampai paham cuma dalam 10 menit. Jadi inget-inget di video ini lo cukup nonton video start franchise ada, jangan nonton video lainnya karena itu dia belum terbukti benar-benar consulting atau enggak. Dan cukup 10 menit aja, kalau lo gak bisa nyisin waktu lo, ya itu tergantung dari kalian juga. Lebih baiknya lo siapin catatan buat nulis apa yang gue omongin sekarang juga. Ini cocok banget buat kamu mahasiswa, karyawan, atau pegawai kantoran, atau juga mungkin business owner tapi masih pemula. Karena di video kali ini franchise itu bisa ke semua orang, ada autopilot, waktunya nanti bisa fleksibel. Jadi kita saat franchise ini udah kenalan sama ratusan brand, kita udah kontak dengan 1000 brand exhibitor dari franchise kita juga tanyain, kita juga running bisnis franchise sendiri namanya Kimaya Spa. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian, wajib nonton sampai akhir. Oke, langsung aja yang pertama, apa itu franchise? Ini benar-benar dasar banget nih buat diingat. Franchise itu sederhananya adalah kerjasama bisnis yang by system semuanya. Jadi ada istilahnya franchisor, ada istilahnya franchisee. Franchisor ini owner brand yang mengelola brand tersebut. Kalau franchisee ini investor atau yang pengen beli brand tersebut. Oke, let's say Indomaret dan juga gue sebagai pembeli franchise Indomaret. Jadi Indomaret sebagai franchisor, gue sebagai franchisee. Di sini enaknya franchisee kamu nggak mulai dari nol karena langsung ngikutin sistem yang udah berjalan mungkin 5 tahun, mungkin puluhan tahun dari brand tersebut. Mungkin brand tersebut ini udah trial error, ratusan cabang, 1000 cabang yang sistemnya udah diperbarui lagi. Jadi brandingnya udah ada, SOP-nya sudah ada. Kalau ada yang neko-neko juga udah tahu nanti mau ngapain, sistemnya udah ada semua, udah proven di 10 outlet, 100 outlet, udah proven by time juga 2 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Itu enaknya franchise. Makanya aslinya kalau logiknya gitu, franchise itu bisa dibilang bisnis yang paling aman daripada lo buka sendiri. Yang kedua, kenapa franchise ini cepet besar, cepet banget berkembangnya. Kadang ada 10 outlet, 100 outlet langsung, bahkan puluhan ribu outlet. Jadi alasannya itu ada 3 doang. Yang pertama, tadi SOP, sistem itu semua dicatat, jadi gampang banget duplikat ke cabang berikutnya. Kedua, modalnya ini ditanggung banyak orang, bukan cuma ownernya doang. Jadi muter capex-nya ini bukan dari revenue usaha tadi, tapi juga dapat sumber dana diinjek dari orang lain. Yang ketiga, brandnya tumbuh bareng karena tadi ada banyak kepala yang ikut invest di sini. Mereka itu tumbuh bareng, mereka sharing knowledge mereka. Contohnya ada barbershop, dia juga ada knowledge di salon, jadi digabung tuh barbershop dan juga salon. Dan bukan itu aja, lo pasti sering lihat franchise F&B terutama itu yang ekspansinya tiba-tiba rame banget, apalagi di kopi keliling gitu. Oke, tahap selanjutnya ini dia jenis-jenis franchise. Franchise itu gak cuma F&B tapi juga ada franchise jasa. Jasa ini kayak jasa spa, jasa otomotif, jasa transportasi umum. Lalu ada juga franchise retail atau yang paling banyak di pinggir jalan itu ada Indomaret, Alfamart, Snackita, dan lain sebagainya. Ada juga franchise F&B, yaitu bisa dibagi lagi, ada coffee shop, ada makanan pinggir jalan gerobakan, dan juga ada booth kecil-kecilan. Masih ada banyak banget. Kalau lo pikirannya franchise itu cuma Indomaret, Alfamart, itu salah. Banyak banget kategorinya. Ada juga franchise kesehatan, ini ada Kimia Farma, Apotek 24, ada juga franchise kesehatannya di spa, ada juga franchise barbershop, franchise salon, dan lain sebagainya. Luas banget pokoknya. Nah, kalau lo pengen lebih detail itu ada di websitenya satfranchise.id, lo bisa langsung cek aja. Atau enggak, ada di nomor WhatsApp di bawah ini, bisa langsung hubungi sama tim kita. Modalnya sendiri juga beda-beda di franchise tuh. Ada yang 50 juta, 100 juta, 300 juta, 1M, dan bahkan lebih dari itu. Semua itu pasti udah tergantung jelas outletnya kayak gimana, tuh pasti harganya juga beda-beda. Yang paling penting ini, modal besar belum tentu juga untungnya juga besar. Kalian harus tancepin di otak kalian. Oke, di nextnya ini ada keuntungan dan resiko bisnis franchise sendiri. Poin-poin ini. Kita masuk yang enak-enaknya dulu nih, keuntungannya. Keuntungan di franchise tadi brandingnya udah ada, SOP-nya udah jalan, udah terbukti 2 tahun, 5 tahun, dan bukanya ini cepet banget karena tinggal duplikat aja. Kalau misal tertarik buka franchise barbers misal, itu cuma butuh 1 bulan udah muncul tuh cabang kamu.
Tapi namanya di dunia ini pasti ada dua belah sisi. Ada telapak tangan atas dan juga bawah. Ada hitam sama putih. Kekurangannya di franchise atau resikonya, ini ada beberapa poin yang perlu kamu garis bawahi. Yang pertama, kamu bisa jadi salah pilih brand franchise itu. Lo terlalu tertarik, lo terlalu langsung ambil keputusan tanpa berpikir lebih lanjut lagi. Ternyata track recordnya owner tersebut tuh banyak nipu sebelumnya, banyak bisnis yang gak jalan. Di nextnya mungkin lokasinya ini tidak sesuai. Jadi semisal si ownernya ini udah ada 100 cabang, dia rekomendasiin di tempat A, tapi kamu pengen di tempat B. Nah ini ada simpang tindih, jadi bisa jadi lokasinya nanti tidak sesuai. Itu ngaruh banget di omset. Selanjutnya mungkin ada juga yang ownernya ini tidak supportnya ini di awal-awal doang, 1 bulan 2 bulan awal. Jadi lo bener-bener harus ngobrol langsung sama owner dari brand yang pengen kamu invest itu. Harus ngobrol langsung sama manajemen ini detailnya kayak gimana. Selanjutnya yang paling banyak di internet itu hitungan bisnis yang nggak realistis. Dia bilang BP 3 bulan, BP 6 bulan. Pasti ya, ini kita juga udah tahu sendiri, kita running bisnis franchise sendiri. Gak mungkin cepat itu, ya paling at least itu 1 tahun sampai 2 tahun. Makanya franchise ini gak cuma beli terus duduk santai, tapi sebelum belinya itu harus bener-bener deep dive banget, habis itu baru duduk santai. Itu yang harus dibenahi. Oke, mungkin tadi kamu masih bingung gimana cara pilih franchise yang benar. Ini gue bakal sampein di sini juga. Jadi pastiin kamu catet. Kalau nggak, lo ulang aja video ini sampai 10 kali sampai bener-bener inget di kepala kamu. Sebelum beli franchise, pastiin pertama track record ownernya. Ini bener apa enggak. Kedua, hitungan BEP dan ROI payback period ini realistis. Ketiga, support system dan training MOU-nya ini dijelas-jelasin banget. 4, jumlah outlet aktif. Oke, ini kata kuncinya. Jumlah outlet aktif yang sekarang masih buka. Kalau penjualannya cuma jago presentasi, hati-hati, lo cek juga lo tanya aja ke mereka, kasir posnya gimana? Sekarang coba di cabang Jawa Timur, di detik ini juga dapat omset berapa? Itu lo harus benar-benar tanya spesifik hal itu. Nextnya ada mitos tentang franchise yang lo harusnya jangan ingat-ingat hal ini cuma mitos yang gua sampein di detik ini juga. 1, franchise ini pasti untung, which is not. 2, franchisee atau investor gak perlu turun tangan, which is also not. Jadi kita juga perlu memantau. Semua franchise ini cocok untuk semua orang. Kita harus tahu profil resiko dari diri kita sendiri. Oke, setelah nonton video tadi, lo harusnya udah paham nih 10 menit tentang franchise itu apa. Ingat, franchise itu alat bisnis, bukan langsung otomatis lo jadi kaya. Tapi ada potensi juga dapat keuntungan yang resikonya lebih kecil. Kalau kamu pengen belajar franchise lebih dalam, langsung aja subscribe YouTube video ini. Kita ada juga website di satfranchise.id. Kita ada franchise academy. Lo cek aja modul-modul kita, lo bakal paham, dijamin. Bisa langsung jadi expertise di bidang franchise. Kalau kamu pengen ketemu brand terpercaya, langsung aja join. Kita ada banyak banget pameran franchise. Lo bisa langsung ngobrol offline sama owner-owner yang udah 1000 cabang, 100 cabang dan udah berjalan 5 tahun di franchise. Atau kamu malah pengen ekspansi brand kamu sendiri, langsung aja join di kita juga. Kita ada franchise management, kita bantu urusin bisnis kamu yang dari 1 cabang bisa sampai 2 cabang, 4 cabang, 8 cabang, 16 cabang, 32 cabang, dan seterusnya. Follow dan subscribe Start Franchise. Gue bakal sering bahas gini, review jujur dari kita yang udah sering running di franchise. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Share kalau ini bermanfaat bagi kalian.